Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pinjaman ataupun kredit. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Adapun pembahasan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah yang pertama, itu ada pengertian pinjaman. Yang kedua, bagaimana itu prinsip pinjaman. Yang ketiga, fungsi pinjaman. Yang keempat, atau yang terakhir itu ada bagaimana cara perhitungan pinjaman. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian pinjaman atau kredit. Secara umum, pinjaman atau kredit ialah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga ataupun tanpa adanya bunga. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 bahwa pengertian pinjaman atau kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah adanya jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Materi selanjutnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah prinsip pinjaman atau kredit. Pada prinsip pinjaman atau kredit ini terdiri dari 6C. Yang pertama itu ada karakter, yang kedua itu ada capacity, ketiga kapital, keempat collateral, yang kelima condition of economy, dan yang terakhir itu ada constraint. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang fungsi pinjaman atau kredit. Terdapat 8 fungsi pinjaman atau kredit, diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Dapat meningkatkan daya guna uang. 2. Dapat meningkatkan kegairahan berusaha. 3. Dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 4. Merupakan salah satu alat stabilitas perekonomian. 5. Dapat meningkatkan hubungan internasional antar negara. 6. Dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. 7. Memperbesar modal dari perusahaan. Dan yang terakhir, mengubah cara berpikir dan tindakan masyarakat agar bernilai ekonomis. Pinjaman dengan bunga tetap, yaitu artinya seorang kredit atau si peminjam modal tersebut membayarkan cicilannya ataupun bunganya setiap bulan dengan angsuran yang sama, tidak berbeda. Dan pada perhitungan bunganya pun itu dipakai KTA atau kredit tanpa anggunan. Pinjaman dengan bunga menurun, yaitu artinya seorang kredit atau si peminjam dana tersebut membayarkan iuran ataupun cicilannya setiap bulan itu berbeda-beda, dan setiap bulannya itu akan selalu berkurang, tidak sama seperti pinjaman dengan bunga tetap yang selalu sama setiap bulannya. Terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana contoh perhitungan dalam pinjaman bunga tetap dan pinjaman bunga menurun. Yang pertama, kita akan bahas tentang pinjaman bunga tetap. Adapun contoh soal perhitungan pinjaman bunga tetap sebagai berikut. Besar pinjaman
yaitu sebesar 24 juta, suku bunga tetap yaitu 6% per tahun, dan tenor atau masa cicilan 1 tahun ataupun 12 bulan. Adapun jawaban dari soal tersebut yaitu kita akan mencari bunga per bulannya, yaitu dari data besar pinjaman, terus kita kalikan dengan jumlah suku bunga tetap. Setelah itu kita akan bagi dengan masa cicilan yaitu 12 bulan, sehingga dihasilkan nilai dari bunga per bulannya. Karena di contoh soal ini besar pinjamannya yaitu 24 juta rupiah. Setelah itu kita kalikan dengan suku bunga tetapnya yaitu 6%. Setelah itu kita bagi dengan masa cicilan yaitu 12 bulan, sehingga dapat dihasilkan bunga per bulannya yaitu Rp120.000. Sedangkan untuk mencari cicilan pokoknya yaitu besar pinjaman, kita bagi dengan masa cicilan dalam 1 tahun atau 12 bulan, sehingga kita dapatkan data dari cicilan pokok tersebut. Untuk mengetahui total cicilan per bulannya, yaitu dengan rumus cicilan pokok itu ditambah dengan bunga per bulannya, sehingga dari contoh tersebut dapat kita lihat cicilan pokoknya itu adalah 2 juta rupiah plus atau kita tambah dengan jumlah bunganya yaitu Rp120.000, sehingga total cicilan per bulannya yaitu Rp2.120.000. Setelah kita menghitung cicilan pokok, bunga, total cicilan, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada pinjaman bunga tetap ini untuk cicilan pokoknya setiap bulan itu sama saja kita membayarnya sebesar 2 juta rupiah setiap bulannya, serta kita harus membayar bunga per bulannya yaitu Rp120.000, sehingga kita akan menghasilkan total cicilan yang akan kita bayarkan itu setiap bulannya yaitu sebanyak Rp2.120.000 selama 12 bulan. Yang terakhir kita akan membahas tentang contoh soal pinjaman bunga menurun. Adapun contoh soal perhitungan pinjaman bunga menurun ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, itu besar pinjaman sebanyak 24 juta rupiah. Setelah itu suku bunga 6% per tahun, serta tenor atau masa cicilan yaitu selama 1 tahun ataupun 12 bulan. Adapun jawaban dari contoh soal tersebut, kita akan menghitung bunga per bulannya terlebih dahulu dengan rumus sisa saldo, kita kalikan dengan suku bunga. Setelah itu akan kita bagi dengan masa cicilan. Sedangkan cicilan pokoknya yaitu besar pinjaman, kita bagi dengan masa cicilan selama 12 bulan. Setelah kita menghitung data tersebut, sehingga dapat kita lihat perbedaannya yaitu pada bunganya. Untuk pinjaman bunga tetap yaitu pembayaran bunganya itu sama saja setiap bulannya, tetapi untuk pinjaman bunga menurun ini pembayaran bunganya setiap bulan itu berbeda, karena setiap bulannya akan selalu berkurang untuk pembayarannya, sehingga total cicilan setiap bulannya pun juga akan berbeda. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.